Insest atau perkawinan sedarah sebenarnya dilarang baik dari sudut pandang agama maupun karena alasan medis. Menurut medis, perkawinan sedarah dapat menghasilkan keturunan yang cenderung cacat. Anak hasil dari perkawinan sedarah diduga akan mengalami beberapa kelainan baik secara fisik maupun mental. Namun anehnya, hal ini tidak pernah dijumpai pada suku Polahi. Hai semuanya, balik lagi bersama Benur Bicara. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan info menarik lainnya dari saya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dikenal dengan beragam suku, adat, dan budaya. Bahkan setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Tidak heran ada salah satu suku dari sekian banyak suku yang ada untuk memilih tinggal di tengah hutan jauh dari keramaian dan arus modernisasi. Mereka berasal dari sekumpulan orang yang melakukan pelarian ke pedalaman hutan pada zaman pemerintahan Belanda karena mereka tidak mau ditindas dan dijajah. Untuk menemukan keberadaannya, maka dibutuhkan waktu cukup lama untuk berjalan menyusuri hutan yang lebat. Mereka memiliki tradisi yang tetap dijalankan hingga hari ini karena berasal dari ajaran nenek moyang yang tidak boleh ditinggalkan. Dibandingkan dengan suku lain, suku ini adalah salah satu suku yang paling terasing. Saking jauh dari perkotaan, secara pendidikan mereka tidak mengenal baca tulis. Bahkan mereka melakukan perkawinan sedara alias insest. Mereka juga hidup nomaden dan tidak mengenal mata uang. Tepatnya di pedalaman hutan Boliyuhuto, Paguyaman, dan Suwawa di Provinsi Gorontalo, hiduplah sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya suku Polahi. Suku ini terbentuk sekitar abad ke-17 dari pelarian masyarakat Maluku zaman dahulu yang melakukan eksodus ke hutan karena takut dan tidak mau dijajah oleh Belanda, sehingga menjadikan mereka sebagai suku terasing sampai dengan saat ini, dan kini hidup di pedalaman hutan daerah Boliyuhuto, Paguyaman, dan Suwawa, Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk suku Polahi berjumlah kurang lebih 500 orang. Dari jumlah tersebut diperkirakan sebanyak 200 orang menetap di Paguyaman, sedangkan 300 orang menetap di Suwawa. Suku Polahi memiliki struktur fisik yang serupa dengan ras Polinesia dan mirip dengan orang-orang Maluku. Orang Polahi memiliki tubuh yang kekar dan memiliki rambut yang berjenis ikal atau keriting. Kehidupan para penduduk suku Polahi diwarnai pula dengan adanya tradisi atau kebudayaan yang bersifat kontroversial. Bahkan sampai sekarang ini tradisi kontroversial tersebut masih sering dijalankan. Tradisi ini adalah tradisi insest atau perkawinan sedarah. Insest atau perkawinan sedarah oleh kebanyakan orang memang dianggap sebagai hal tabu dan bahkan menjadi aib bagi siapapun. Namun ternyata insest atau perkawinan sedarah ini kerap dilakukan oleh masyarakat Polahi. Perkawinan antara ibu dan anak atau ayah dan anak serta perkawinan antara para saudara kandung sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh warga suku ini. Perkawinan sedarah dianggap wajar dan biasa saja bagi warga suku Polahi. Insest atau perkawinan sedarah sebenarnya dilarang baik dari sudut pandang agama maupun karena alasan medis. Menurut medis, perkawinan sedarah dapat menghasilkan keturunan yang cenderung cacat. Anak hasil dari perkawinan sedarah diduga akan mengalami beberapa kelainan baik secara fisik maupun mental. Namun anehnya, hal ini tidak pernah dijumpai pada suku Polahi. Anak-anak yang lahir dari perkawinan sedarah tetap lahir dalam kondisi normal dan tidak memiliki cacat sama sekali. Anak-anak mereka juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Dengan jumlah masyarakat yang sedikit ini, mereka melakukan perkawinan dengan keluarga intinya sendiri untuk mendapatkan dan mempertahankan keturunan. Hal inilah yang menjadi tradisi turun-temurun bagi warga suku Polahi. Keunikan lain dari suku Polahi adalah pada kepercayaan yang dimilikinya. Masyarakat Polahi memiliki 3 Tuhan yang disembah. Wow, kira-kira siapa saja Tuhannya suku Polahi? Pulau Huta diyakini sebagai sosok yang hidup dan berkuasa atas tanah. Oleh karena itu, orang Polahi selalu melakukan hal semacam ritual doa untuk meminta izin pada Pulau Huta sebelum membuka lahan karena mata pencarian suku Polahi adalah bercocok tanam. Lati diyakini mendiami pepohonan. Lati digambarkan sebagai sosok makhluk-makhluk kecil yang ada di dalam pepohonan. Hal ini menyebabkan suku Polahi selalu melakukan semacam ritual untuk mengusir Lati dari pohon yang akan ditebang. Jika orang Polahi ingin menebang pohon,
Maka sebelumnya mereka akan membakar menyan sambil mengucapkan beberapa mantra untuk mengusir Lati dari pohon yang dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Lausala digambarkan sebagai sosok makhluk yang selalu memiliki keinginan untuk membunuh warga Polahi. Lausala digambarkan sebagai sosok yang seolah haus akan darah. Meski hidup mengasingkan diri, suku Polahi sudah mampu beradaptasi dengan masyarakat umum saat ini. Mereka bersosialisasi termasuk berdagang dengan masyarakat, seperti menjual hasil panen. Hasil penjualan digunakan untuk membeli kebutuhan lain. Meski demikian, mayoritas suku Polahi masih tetap tinggal di dalam hutan. Bagaimana sahabat Bener Bicara? Penasaran kan dengan keunikan-keunikan suku di dunia? Tetap ikuti Bener Bicara ya!